dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan yang bunyinya seperti ini. Masa depan itu bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, jika kita ingin belajar bersama, maka kita di tempat yang benar untuk selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Desti Wulandari. Di sini aku mau menjelaskan materi tentang konsep layanan logistik yang telah aku buat. Mari kita simak videonya, semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Desti Wulandari. Pada kesempatan kali ini, aku mau presentasi tentang PowerPoint yang telah aku buat dengan judul Konsep Layanan Logistik. Nah, sebelum masuk ke materinya, aku mau jelasin tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu ada menjelaskan pengertian layanan logistik. Yang kedua, menyebutkan manfaat dan tujuan layanan logistik. Selanjutnya, ada motivasi nih, yaitu untuk kamu yang sedang bermimpi, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Buang rasa takut dan egomu, bangkit dan raihlah mimpimu. Semua mimpi dan cita-cita yang kalian punya itu bakal jadi kenyataan kalau kalian berani untuk mengejarnya. Mulailah dari sekarang tanpa menunda. Kalau gagal, coba lagi, karena kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Nah, sebelum masuk ke materinya, aku ada satu video, silakan disimak. Hai, kembali lagi bersama Boxman. Logistik adalah bagian dari manajemen supply chain atau rantai pasokan yang merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan aliran dan penyimpanan barang, jasa, juga informasi terkait yang efisien dan efektif dari titik asal ke titik konsumsi. Aktivitas yang terlibat dalam pemindahan barang ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat dalam istilah luas disebut sebagai logistik atau distribusi. Tujuan logistik adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat waktu dan hemat biaya melalui proses pencernaan dan pelaksanaan, pengangkutan dan penyimpanan barang yang efisien. Proses ini terdiri dari berbagai fungsi yang harus dikelola dengan baik untuk membawa efektivitas dan efisiensi pada rantai pasokan organisasi. Fungsi utama dalam logistik meliputi yang pertama, order processing atau pemrosesan pemesanan. Ini adalah fungsi penting dalam operasi logistik. Dokumen pemesanan pembelian yang dilakukan oleh pembeli kepada pemasok adalah transaksi penting antara kedua pihak. Yang kedua adalah inventory control atau control inventaris. Manajemen persediaan adalah menyimpan persediaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan secara bersamaan biaya penyimpanannya harus serendah-rendahnya. Ini pada dasarnya adalah keseimbangan antara layanan pelanggan agar tidak kehilangan peluang pasar dan biaya untuk memenuhinya adalah sama. Ketiga, warehousing atau pergudangan. Pergudangan adalah proses penyimpanan barang jadi sampai barang tersebut dijual. Ini merupakan hal yang penting dalam operasi logistik sebuah perusahaan. Efektivitas pemasaran organisasi bergantung pada keputusan yang tepat tentang pergudangan. Keempat adalah transportation atau transportasi. Ketika pesanan dilakukan, proses dilanjutkan sampai barang dipindahkan secara fisik ke tempat pelanggan. Perpindahan fisik barang dilakukan melalui berbagai moda transportasi. Fungsi kelima adalah material handling and storage atau penanganan dan penyimpanan material. Sistem penyimpanan penting untuk pemanfaatan ruang secara maksimum dalam sebuah luasan gudang tertentu. Sistem penanganan material harus mendukung sistem penyimpanan untuk pergerakan cepat seperti penyimpanan dan pengambilan barang masuk juga yang keluar dari gudang. Kecepatan pergerakan inventaris di seluruh rantai pasokan bergantung pada metode penanganan material.
Keenam adalah packaging atau pengemasan. Pengemasan logistik adalah elemen penting dalam distribusi fisik suatu produk yang memengaruhi efisiensi sistem logistik. Kemasan memainkan peranan penting dalam perlindungan kerusakan, kasus penanganan material, dan penghematan ruang penyimpanan. Fungsi terakhir adalah information atau informasi. Logistik pada dasarnya adalah aktivitas pergerakan inventaris berbasis informasi di seluruh rantai pasokan. Oleh karena itu, sistem informasi berperan penting dalam memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Penggunaan alat TI untuk identifikasi informasi, akses, penyimpanan, analisis, pengambilan, dan dukungan keputusan yang penting di antara fungsi logistik membantu perusahaan bisnis untuk meningkatkan daya saing mereka. Nah, sekian dulu pendahuluan mengenai definisi, peran, serta tujuan logistik ya. Semoga informasi ini bermanfaat untukmu. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Boxman Asia. Nyalakan juga notifikasi. Itu dia tadi videonya, sekarang kita masuk ke materinya. Jadi dari video tersebut, konsep layanan logistik adalah penyelenggaraan bidang tugas logistik pada layanan bisnis yang meliputi bagian dari supply chain, manajemen, atau manajemen rantai pemasok yang memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian efektivitas dan efisiensi penyimpanan dan aliran barang. Layanan dan informasi hingga ke titik konsumsi untuk memenuhi keperluan konsumen. Nah, di sini ada pengertian layanan logistik menurut Christopher 2005. Menurut Christopher 2005, yaitu logistik adalah suatu proses yang dengan secara strategis mengelola pengadaan, pergerakan, dan juga penyimpanan material suku cadang, serta juga barang jadi beserta aliran informasi terkait, yakni dengan melalui organisasi perusahaan, baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Dari banyaknya menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengertian konsep layanan logistik adalah penerapan fungsi manajemen aktivitas logistik untuk menggerakkan personil dan barang secara lebih efisien dan efektif. Selanjutnya ada fungsi-fungsi dari konsep layanan logistik. Yang pertama itu ada perencanaan dan pemenuhan kebutuhan. Perencanaan dan pemenuhan kebutuhan yaitu kegiatan dalam fungsi perencanaan ini meliputi aktivitas analisa produk yang digunakan skala prioritas sampai ketersediaan produk. Jadi fungsi ini itu meliputi kayak kita mengecek nih apakah produknya tersedia atau enggak. Jadi fungsinya untuk mengecek ketersediaan barang sampai kayak kalau misalnya ada pesanan ya produk harus ada. Nah, ini fungsinya. Terus yang kedua ada penganggaran. Fungsi penganggaran dalam hal ini adalah memastikan bahwa kebutuhan pengadaan barang sudah sesuai dengan anggaran yang dimiliki perusahaan atau tidak. Kalau misalnya kita mau beli barang sesuatu, itu kita harus lihat dulu anggaran yang kita keluarin berapa, anggaran yang masuk berapa, sehingga barang yang keluar dan masuk itu sesuai dengan anggaran yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya ada tujuan bisnis logistik. Nah, tujuannya ini ada persediaan barang dilaksanakan dengan kuantitas dan kualitas yang benar. Yang kedua, menekan pengeluaran dana untuk pengadaan karena fungsi pemeliharaan dan penyimpanan dilakukan dengan baik. Yang ketiga, mendukung setiap fungsi manajemen dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi kita harus mendukung setiap fungsi manajemen agar tujuan yang dikeluarkan oleh perusahaan itu berjalan dengan baik. Slide selanjutnya ada manfaat layanan bisnis logistik. Yang pertama itu ada pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah ini barang yang datang pasti bakal ada aja masalah yang datang juga. Nah, dengan menerapkan manajemen logistik pemecahan masalah ini, setiap permasalahan tersebut bisa diatasi dan juga diantisipasi dengan cepat, tepat, dan akurat.
Yang kedua ada outbound transportasi. Outbound transportasi itu adalah aktivitas logistik yang menangani distribusi yang baik dari pihak perusahaan ke pihak konsumen dan mampu memastikan pengantaran barang bisa dilakukan dengan baik. Yang ketiga ada fasilitas. Nah, fasilitas itu memudahkan bagian pengadaan dalam memilih fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas lainnya. Jadi kalau misalnya kita mau ngantar barang, kita mau menangani pendistribusian, itu harus ada fasilitas yang lengkap supaya kita nyaman dalam bekerja. Yang keempat ada layanan. Nah, layanan ini akan memudahkan perusahaan untuk memberikan dalam memilih fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas logistiknya. Jadi dalam layanan ini kita harus melayani customer dengan sebaik-baiknya hingga customer itu bisa nyaman dengan kita. Terus selanjutnya ada komponen manajemen logistik. Komponen dalam manajemen logistik sendiri merupakan unsur-unsur yang membentuk adanya aktivitas fungsi yang saling bekerja sama dan terinteraksi dalam kegiatan pelayanannya. Ada beberapa jenis komponen. Yang pertama itu ada struktur lokasi fasilitas. Nah, struktur lokasi fasilitas ini, keberadaan fasilitas yang berupa gudang, pabrik, atau pengecer merupakan komponen utama dalam layanan logistik. Karena jauh dekatnya lokasi dari pemasok ke tempat penyimpanan akan menimbulkan biaya transportasi yang sangat tinggi. Terus yang kedua ada transportasi. Nah, transportasi ini merupakan komponen yang dapat menyelesaikan layanan logistik kepada pihak pelanggan. Untuk itu, kecepatan pelayanan juga dipenuhi oleh transportasi. Pelayanan yang lebih cepat akan mampu memotong waktu produksi. Jadi, kalau misalnya kita mau nganter barang, itu kita harus sesuai jadwal sama waktunya. Dan transportasinya itu juga harus mendukung supaya kita bisa. Terus yang ketiga ada persediaan. Nah, persediaan ini akan mengatur jumlah persediaan barang yang harus dikeluarkan atau disalurkan dan barang yang merupakan persediaan. Dengan demikian, komponen persediaan mampu mengendalikan jumlah dan kualitas barang yang ada di gudang. Jadi kita harus menyediakan persediaan barang. Jadi ketika ada konsumen yang memesan barang, kita sudah ada persediaan di gudang. Terus yang keempat ada komunikasi. Komponen komunikasi merupakan unsur penting dalam manajemen logistik. Hal ini terjadi karena komunikasi akan mempengaruhi kecepatan informasi yang terintegrasi dengan komponen lainnya. Dengan komunikasi yang baik, melalui sistem yang dibangun perusahaan akan lebih cepat dalam melakukan pelayanan logistik. Jadi kalau kita nerapin nih komunikasi yang baik dengan pelanggan, terus juga pelanggan dengan komunikasi yang baik. Jadi intinya komunikasi itu sangat penting di konsep layanan logistik ini. Dan yang terakhir ada penanganan dan penyimpanan. Nah, penanganan dan penyimpanan ini mencakup pergerakan, pengemasan, dan pengepakan atau packing. Untuk itu, semakin sedikit produk yang ditangani, maka akan semakin terbatas atau lebih efisien pula arus total fisiknya. Apabila diintegrasikan secara lebih efektif, maka penanganan ini akan mampu mengurangi masalah dengan kecepatan dan kemudahan dengan adanya sistem tersebut. Jadi, kalau misalnya kita udah nerapin penanganan penyimpanan ini, kita bisa mengintegrasikannya secara lebih efektif. Nah, teman-teman, presentasi aku udah selesai, tapi aku punya pertanyaan. Kalau kalian tahu, kalian bisa jawab di kolom komentar ya. Yang pertama itu ada apa saja fungsi konsep layanan logistik. Nah, ini yang udah aku buat berdasarkan PPT tadi. Jadi gampang banget loh. Terus yang kedua ada persediaan barang dilaksanakan dengan kualitas dan kuantitas yang benar, termasuk ke dalam apa? Misalnya kayak termasuk ke dalam manfaat atau mungkin masuk ke dalam fungsi. Terus yang ketiga, apa itu outbound transportasi? Tadi aku udah jelasin, kalau kalian nyimak pasti kalian tahu. Terus yang keempat ada komponen apa yang disebutkan dalam PPT.
Nah, tadi di dalam komponen itu aku menyebutkan apa aja, ada berapa. Terus yang kelima, mengapa manajemen logistik dapat membuat perusahaan lebih efektif dan efisien. Cukup sekian presentasi dari aku, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.